Halo para pecinta misteri, penggemar teori konspirasi, dan pejuang wifi gratisan dari warung sebelah. Pernahkah kalian mendengar kabar soal piramida misterius di Antartika? Iya, betul. Piramida. Yang segitiga, yang biasanya ada di Mesir. Tapi ini, di tengah-tengah es, di tempat di mana satu-satunya pengunjung tetap cuma penguin, ilmuwan, dan es batu ukuran XL. Tapi kok bisa ya, muncul teori aneh yang bilang kalau di bawah es Antartika ada piramida super besar peninggalan alien, peradaban purba. Bahkan katanya markas rahasia Illuminati. Yah, namanya juga konspirasi. Kadang masuk akal, kadang kayak tugas kelompok. Ngawur tapi pede. Yuk, kita bahas awal mula hoax piramida Antartika. Semua bermula dari Google Earth. Iya, aplikasi yang biasa kita pakai buat cari jalan ke warung ayam geprek. Ternyata jadi biang kerok awal hoax ini. Sekitar tahun 2012 atau 2013, beberapa orang iseng, entah konspirator amatir, pengangguran kreatif, atau mahasiswa semester abadi, nemu gunung es berbentuk segitiga simetris di Antartika lewat citra satelit. Terus mereka bilang, "Woi, ini piramida! Bukan gunung biasa." Dan netizen pun rame, langsung deh muncul teori. Ini peninggalan alien, bro. Ini markas rahasia Nazi. Ini bukti kalau bumi itu datar, tapi bagian bawahnya nancep piramida. Pokoknya makin lama makin absurd. Kayak sinetron yang sudah 1000 episode tapi tokohnya masih itu-itu aja. Begitu muncul piramida itu, teori konspirasi langsung meluncur tanpa rem. 1. Teori alien bangun rumah. Katanya, alien dulu pernah liburan ke bumi, terus suka sama es. Ya udah, bikin rumah segitiga. Mungkin waktu itu diskon Airbnb lagi gede. 2. Atlantis yang ketinggalan GPS. Ada yang bilang itu sisa peradaban Atlantis. Waktu banjir bandang, Atlantis nyangkut di Antartika. Ya, mungkin GPS mereka lowbat. 3. Markas rahasia Nazi ini teori favorit para fans sejarah semi-fiksi. Katanya Hitler kabur ke Antartika dan bangun markas rahasia di dalam piramida. Aneh ya, pelarian tapi sempet bangun bangunan ribet. 4. Bukti bumi datar. Ada juga yang bilang piramida itu penyangga bumi, supaya nggak jatuh ke dalam semesta. Kayak meja makan kali ya? Nah, kalau kalian tanya para ilmuwan, jawabannya simpel. Itu bukan piramida, itu gunung biasa yang tererosi angin dan es, sehingga bentuknya kebetulan mirip piramida. Tapi sayangnya, fakta itu kalah keren dibanding teori gunung biasa? Ya, B aja. Tapi kalau dibilang markas alien, langsung 20 juta views. Ilmuwan. Kita butuh waktu 10 tahun riset untuk menjelaskan ini. YouTuber, saya butuh 10 menit edit video clickbait. Judulnya, terungkap, piramida dingin di negeri penguin. Yang bikin makin rame, muncul artikel clickbait kayak NASA menyembunyikan bukti piramida di kutub. Penemuan terlarang di Antartika, dunia diperdaya. UFO nongkrong di puncak es. Padahal, banyak dari itu cuman hasil editan foto atau interpretasi ngawur dari gambar satelit. Tapi ya, siapa yang peduli? Selama ada embel-embel rahasia, terungkap, dan terlarang, orang langsung klik sambil bikin kopi. Ada juga video tutup yang ngebahas pakai suara robot TTS, lengkap dengan musik latar mencekam dan gambar zoom in lambat ke segitiga es. Dramanya lebih tegang dari sinetron rebutan warisan. Ilmuwan geologi, ahli bumi, dan tukang ukur es semua bilang, gunung itu terbentuk alami karena erosi. Itu bukan buatan manusia atau alien. Dan nggak ada pintu rahasia menuju dunia bawah tanah penuh teknologi alien. Tapi ya, teori ilmiah jarang viral. Coba aja judulnya. Hanya gunung biasa, kamu akan bosan membacanya. Klik? Enggak, tapi kalau terlalu banyak yang dirahasiakan, NASA dibungkam. Langsung share ke grup WA keluarga. Kenapa orang mudah percaya?
Ya, karena manusia itu suka misteri dan lebih suka yang seru daripada yang benar. Piramida di Antartika itu keren. Markas alien itu menegangkan. Gunung es biasa? Garing, kurang viral. Jadi, daripada terima fakta sederhana, orang lebih milih percaya bahwa ada hidden civilization di bawah es. Karena, ya, hidup sudah cukup berat. Percaya sama alien kadang jadi hiburan. Antartika, benua terdingin di dunia. Hamparan es sejauh mata memandang. Tapi di balik kesunyian dan salju abadi itu, tersimpan sebuah teka-teki yang bikin netizen heboh. Tutube konspirasi mendadak jadi ahli geologi. Dan grup WhatsApp keluarga isinya link video terungkap. Gila, ya? Semuanya karena piramida misterius di tengah es Antartika. Tapi tunggu dulu. Apakah itu benar-benar piramida atau hanya formasi gunung yang mirip? Para ilmuwan jelas bilang, itu cuma bentukan alam biasa. Tapi para penganut teori konspirasi berkata lain. Dan mereka punya argumen-argumen yang penuh keyakinan, spekulasi, dan kadang logika yang dipaksain banget. Argumen 1. Bentuknya terlalu sempurna untuk alami. Ini adalah argumen paling klasik dan paling sering diucapkan oleh para penganut teori. Bro, lihat sendiri deh fotonya. Itu segitiga simetris, sudut-sudutnya presisi. Gak mungkin alam bisa bikin bentuk kayak gitu. Mereka mengklaim bahwa formasi segitiga sempurna dengan sisi yang nyaris simetris tidak bisa terjadi secara alami tanpa campur tangan makhluk cerdas, entah itu manusia purba, alien, atau bangsa misterius seperti Atlantis. Mereka bahkan membandingkan bentuk piramida es itu dengan piramida Agung Giza dan menemukan kemiripan yang kebetulan banget. Meski sebenarnya banyak formasi alami seperti gunung dan batu karang yang bisa berbentuk nyaris simetris karena faktor geologi dan erosi alami. Tapi ya namanya juga penggemar teori. Yang penting mirip dikit. Langsung. Ini bukti, bro! Argumen 2. Ini pasti buatan alien. Begitu bentuk segitiga terlihat dari Google Earth, langsung muncul argumen favorit. Ini alien, jelas alien. Para penganut teori percaya bahwa alien dari zaman dahulu kala pernah datang ke bumi dan meninggalkan jejak teknologi serta struktur bangunan raksasa. Mereka percaya kalau piramida Giza, reruntuhan Sacsayhuaman di Peru, batu raksasa di Baalbek, Lebanon, dan kini piramida Antartika adalah bagian dari proyek arsitektur galaksi para alien. Lucunya, para penganut teori ini juga punya jawaban buat setiap sanggahan ilmuwan. Itu bukan piramida, cuman gunung yang tererosi. Penganut teori, ilmuwannya dibungkam alien. Ilmuwan, gak ada bukti aktivitas teknologi kuno. Penganut teori, buktinya disembunyikan pemerintah dunia. Logika, siapa butuh logika kalau bisa langsung blame alien? Argumen 3, kenapa Antartika dijaga ketat? Argumen ini biasanya berbunyi seperti ini. Kenapa kita nggak boleh sembarangan ke Antartika? Pasti ada yang disembunyiin, bro. Faktanya bahwa Antartika diatur oleh perjanjian internasional, Antarctic Treaty, yang melarang eksploitasi dan kegiatan militer. Justru dianggap sebagai alasan kuat kalau ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Menurut penganut teori, negara-negara besar bekerja sama menyembunyikan rahasia. Ada markas rahasia alien, piramida besar tersembunyi di bawah lapisan es. Padahal kenyataannya, regulasi ini dibuat untuk menjaga ekosistem dan kestabilan ilmiah Antartika. Tapi teori konspirasi lebih memilih, dilarang, berarti ada harta karun. Argumen keempat, markas rahasia Nazi. Ini dia argumen dengan bumbu sejarah alternatif. Beberapa penganut teori percaya bahwa sisa-sisa rezim Nazi Jerman kabur ke Antartika setelah Perang Dunia II. Mereka konon membangun markas rahasia di dalam pegunungan es, lengkap dengan teknologi super canggih dan kendaraan terbang anti-gravitasi. Menurut teori ini, piramida di Antartika adalah bagian dari pangkalan militer rahasia Nazi yang kemudian dikuasai oleh kekuatan misterius. Bahkan katanya dicolong alien juga.
Mereka juga percaya operasi High Jump, misi militer Amerika Serikat ke Antartika tahun 1946, adalah usaha AS untuk menyerang markas rahasia tersebut. Padahal, misi itu tujuannya adalah penelitian ilmiah, tapi versi teori, ilmuwan, enggak, itu pasukan elit lawan UFO. Argumen ke-5. Kenapa Google Earth sempat sensor area itu? Beberapa citra dari Google Earth sempat mengalami blur atau tidak menampilkan area tertentu secara detail. Nah, para konspirator langsung ambil kesempatan. Lihat, area piramida di blur, jelas ditutupi. Padahal seringkali itu hanya masalah resolusi satelit yang belum terupdate atau karena citra tersebut tertutup awan, salju, atau belum tersedia. Tapi kalau buat penganut teori, kalau nggak penting, kenapa ditutupin? Pasti disembunyiin. Selain itu, tingkat kepercayaan mereka pada Google Earth lebih tinggi daripada buku pelajaran sekolah. Tapi begitu ada blur sedikit aja, langsung yakin itu kerjaan Illuminati. Argumen ke-6. Ada teks kuno yang sudah meramalkan. Nah, ini bagian favorit teori konspirasi, bawa-bawa ramalan kuno. Mereka akan mengutip Atlantis dari tulisan Plato, manuskrip kuno, naskah-naskah misterius, bahkan mengaitkan piramida es Antartika dengan kitab-kitab yang tidak diketahui asalnya. Salah satu narasi menyebut bahwa peradaban maju sebelum zaman manusia modern pernah membangun struktur besar di seluruh dunia, termasuk di Antartika. Tapi karena bencana global atau rotasi poros bumi, semuanya terkubur oleh es. Mereka bilang, Antartika dulu bukan kutub. Ada daratan subur di sana. Piramida itu bukti nyata peradaban itu pernah ada. Tapi waktu ditanya sumbernya dari mana? Saya nonton dokumenter ditutup. Lupa judulnya. Argumen ke-7. Freemason dan Illuminati terlibat. Kalau teori konspirasi belum menyebut Freemason atau Illuminati, berarti belum lengkap. Beberapa penganut teori menyebut bahwa organisasi rahasia dunia menyimpan dan menjaga piramida di Antartika, karena disitulah tersimpan teknologi kuno atau kekuatan supranatural. Mereka percaya ada energi kosmik dari piramida itu, ilmu teleportasi, teknologi pengendali cuaca, bahkan bisa membuka portal ke dimensi lain. Bahkan kadang disebut bahwa tokoh-tokoh besar dunia diam-diam pernah ke sana dan bersumpah merahasiakannya. Padahal, Elon Musk aja ke sana buat riset satelit, bukan buka portal. Tapi, setiap fakta ilmiah dianggap rekayasa. Foto satelit dianggap editan. Penelitian dianggap skenario. Ilmuwan. Tidak ada piramida, hanya gunung es biasa. Penganut teori. Itu karena kalian takut kita tahu kebenarannya. Ironisnya, mereka bilang, jangan percaya ilmuwan, percaya saya aja. Saya pernah lihat gambar di Twitter. Meskipun tak ada bukti fisik, para penganut teori tetap teguh. Kenapa? Karena misteri lebih seru dari fakta. Karena bentuk segitiga itu kebetulan banget. Karena sebagian orang lebih percaya hal yang bikin penasaran. Dan karena di dunia yang kadang membosankan, mempercayai sesuatu yang luar biasa itu terasa lebih hidup. Selama lebih dari 1 dekade terakhir, internet ramai membahas isu yang sangat tidak biasa. Adanya struktur berbentuk piramida besar di Antartika. Foto-fotonya beredar di Google Earth, muncul di berbagai media sosial yang menjadikan sebagai teori konspirasi. Bahkan sampai jadi bahan pembahasan dalam forum-forum global. Bentuknya memang mencolok, sebuah gunung es bersudut simetris, terlihat seperti segitiga sempurna jika dilihat dari atas. Maka muncullah pertanyaan besar. Apakah benar ada piramida buatan di bawah es Antartika? Bagian ke-1, dari mana asal foto piramida? Antartika. Gambar piramida Antartika pertama kali mencuat sekitar tahun 2012 dan 2013. Ketika sejumlah pengguna internet menemukan struktur berbentuk segitiga besar melalui Google Earth dan citra satelit NASA. Lokasi formasi ini berada di kawasan yang dikenal sebagai Ellsworth Mountains,
sebuah rangkaian pegunungan di Antartika bagian barat. Struktur tersebut memang memiliki 4 sisi mirip piramida dan terlihat seperti potongan sempurna segitiga dari sudut pandang atas. Banyak orang yang langsung berasumsi bahwa ini adalah bukti adanya peradaban kuno yang membangun piramida seperti di Mesir. Namun, hal pertama yang perlu dipahami adalah gambar tersebut adalah foto satelit. Artinya kita hanya melihat permukaan, tanpa kedalaman, konteks ketinggian, skala, atau bentuk lengkap 3 dimensinya. Bagian kedua, penjelasan ilmiah tentang apa itu Nunatak. Dalam geologi kutub, ada satu istilah penting, Nunatak. Nunatak adalah puncak gunung batu atau formasi pegunungan yang mencuat di atas lapisan es yang menyelimuti wilayah kutub. Karena tertutup es di semua sisi, hanya bagian paling atas dari gunung ini yang terlihat. Dan bentuknya bisa sangat simetris, tergantung sudut pandang. Piramida yang ramai dibicarakan di Antartika adalah salah satu contoh Nunatak yang bentuknya simetris secara kebetulan akibat erosi angin, Aeolian erosion, pelapukan suhu ekstrim, dan tekanan salju dan es selama ribuan tahun. Menurut ilmuwan geologi dari Universitas Boston, Dr. Eric Ricknott, struktur yang dianggap piramida itu sebenarnya hanyalah puncak gunung batu biasa, dan simetri yang tampak hanyalah hasil dari sudut pandang tertentu. Bagian ketiga, formasi alam yang terlihat seperti buatan. Bentuk-bentuk geometri di alam sebenarnya bukan hal aneh. Bahkan, simetri bisa terbentuk secara alami di berbagai lokasi di dunia. Contohnya, Trolltunga di Norwegia, batu berbentuk lidah yang menjorok secara simetris. Devil's Tower di Wyoming, Lonenewen, Islewans, bukit batu tegak lurus yang sangat rapi. The Giant's Causeway di Irlandia, ratusan batu heksagonal yang simetris terbentuk dari letusan gunung berapi. Alam memang bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang terlihat terlalu sempurna. Fenomena ini disebut pareidolia geomorfologis, yaitu ketika manusia melihat bentuk yang familiar, misalnya segitiga, wajah, bangunan, dari bentukan alam biasa. Jadi, ketika kita melihat gunung yang memiliki sisi segitiga rapi dari atas, otak kita langsung mengasosiasikannya dengan piramida, padahal itu bisa jadi hanya satu sisi dari formasi kompleks yang lebih besar. Bagian keempat, apakah struktur itu simetris sempurna? Fakta ilmiah penting lainnya, formasi itu tidak benar-benar simetris jika dilihat dari semua sisi. Para peneliti geologi yang telah meninjau kawasan tersebut dari data topografi menjelaskan bahwa hanya 1 atau 2 sisi yang tampak simetris. 2 sisi lainnya tidak membentuk sudut sempurna. Tinggi dan panjang sisi-sisinya tidak sama. Ada lekukan dan patahan yang jelas bukan buatan manusia. Menurut British Antarctic Survey, formasi tersebut merupakan bagian dari Gunung Vinson Massif, gunung tertinggi di Antartika, yang dibentuk oleh lempeng tektonik dan tekanan es. Jika itu benar-benar piramida buatan, harus ada jejak konstruksi, batu bekas ukiran, ruang dalam. Harus ada pola yang berulang, misalnya lebih dari satu struktur sejenis. Harus ada artefak pendukung, tulisan, alat, sisa peradaban. Fakta di lapangan, tidak ada satupun dari itu. Bagian kelima, tidak ada evidensi arkeologis. Salah satu argumen terbesar yang menggugurkan teori konspirasi adalah ketiadaan bukti arkeologis. Tidak ada artefak, tidak ada sisa peradaban, tidak ada jejak kegiatan manusia purba, dan tidak ada pola geometris atau teknologi yang bisa menunjukkan bahwa struktur itu buatan tangan. Menurut para ilmuwan dari National Snow and Ice Data Center, NSIDC, dan United States Geological Survey, USGS, tidak ada satupun ekspedisi ke lokasi tersebut yang menemukan bukti buatan manusia. Dan perlu diingat, tim ilmiah dari berbagai negara secara rutin melakukan penelitian geofisika dan geologi di Antartika, termasuk pengeboran dan pemindaian radar. Jika ada sesuatu yang tidak biasa di bawah permukaan es, pasti akan terdeteksi. Bagian ke-6,
Mengapa teori konspirasi bisa viral? Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan piramida buatan di Antartika, mengapa masih banyak orang yang percaya? Jawabannya ada pada psikologi manusia dan fenomena internet. 1. Visual yang kuat. Gambar satelit dengan bentuk segitiga memang terlihat mencolok dan misterius. 2. Kecenderungan mencari pola dos otak manusia sangat terlatih mengenali pola. Ini disebut pattern recognition bias. 3. Narasi yang menarik. Piramida di kutub terdengar lebih seru daripada gunung es biasa. 4. Mistrust terhadap otoritas. Banyak orang tidak percaya pada pemerintah atau ilmuwan, sehingga teori alternatif lebih mudah diterima. 5. Media clickbait dan media misteri. Teori ini sering dibumbui dengan suara menegangkan, musik seram, dan judul seperti "Terungkap Teknologi Alien di Antartika". Jadi, mari kita rangkum. Apakah ada piramida buatan manusia atau alien di Antartika? Tidak. Tidak ada bukti fisik, arkeologis, atau geologis yang mendukung klaim tersebut. Lalu, apa itu struktur yang terlihat seperti piramida? Itu adalah nunatak, formasi gunung yang mencuat dari lapisan es dan terlihat simetris karena efek erosi dan sudut pandang satelit. Kenapa banyak orang percaya itu piramida buatan? Karena bentuknya yang mencolok, keinginan manusia terhadap misteri, dan penyebaran informasi visual tanpa konfirmasi sains. Apa kata ilmuwan? Semua studi geologi menyimpulkan bahwa struktur itu alami, bukan buatan tangan, dan bukan bagian dari peradaban kuno atau alien. Dalam dunia yang penuh misteri, tak semua hal aneh adalah hal gaib. Kadang, bentuk aneh hanya soal perspektif. Apa yang terlihat seperti bangunan luar biasa, bisa jadi hanyalah keindahan bentuk alam yang kebetulan. Piramida di Antartika bukanlah bukti peradaban tersembunyi, bukan markas alien, bukan portal ke dimensi lain, tapi tetap saja menarik untuk dibahas, bukan? Karena meski jawabannya sederhana, pertanyaannya tetap membuat penasaran. Setelah kita telusuri semua bukti ilmiah, data geologi, dan fakta yang tersedia, satu hal menjadi sangat jelas. Tidak ada piramida buatan manusia atau makhluk luar angkasa di Antartika. Apa yang terlihat seperti piramida hanyalah formasi gunung alami yang disebut nunatak, yang kebetulan memiliki bentuk segitiga dari sudut tertentu. Tidak ada bukti arkeologis, tidak ada struktur buatan, tidak ada teknologi kuno, dan tidak ada jejak peradaban misterius. Semua peneliti dan ilmuwan yang telah mengkaji kawasan tersebut menyimpulkan bahwa struktur itu terbentuk secara alami melalui proses geologis jutaan tahun seperti erosi, pembekuan, dan pergerakan lempeng bumi. Memang, imajinasi dan rasa ingin tahu kita akan hal-hal misterius itu penting. Tapi ketika berhadapan dengan klaim luar biasa, kita juga harus menuntut bukti luar biasa, bukan hanya bentuk mirip dan teori spekulatif. Ingatlah, bentuk mencolok tidak selalu berarti misteri tersembunyi. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah sudut pandang yang lebih luas dan pemahaman ilmiah yang mendalam. Karena pada akhirnya, kebenaran bukanlah soal viral atau tidak, tapi soal bukti yang bisa diuji dan diverifikasi. Percaya atau tidak, hoax atau nyata, semuanya kembali ke diri pribadi masing-masing. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah-kisah misteri selanjutnya, hanya di Hoax atau Nyata.